Saya lihat kan telurnya banyak-banyak. Mungkin dari segi ransumnya masnya mau berbagi ilmu. Untuk sementara ini aku ransum pakai self mix sendiri. Sel mix sendiri mas ya. Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan bertanya-tanya kepada Mas Difta atau di kandang Entok Jaya Farm mas ya. Nggih. Entok Jaya Farm. Nah gini mas, saya mau tanya, kan entoknya Mas Difta ini kan besar-besar mas ya. Yang saya tahu biasanya itu entok besar mas ya, telurnya itu kok sedikit gitu loh. Sedangkan saya penasaran dari video yang lalu, saya lihat itu kok bertelurnya itu banyak-banyak gitu. Mungkin Mas Difta ini mau berbagi ilmunya supaya bisa bermanfaat bagi teman-teman gitu. Oke. Enggak mas. Sebelumnya di sini saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bukan saya ini bermaksud untuk menggurui kalian-kalian para peternak mentok, tapi di sini saya ingin berbagi soal berbagi ilmu soal perpetakan mentok yang ada di kandang saya khususnya ini. Yang pertama, kalau untuk produktivitas itu yang saya pelajari dari yang lalu-lalu, itu yang pertama kuncinya adalah di manajemen kandang. Gini mas, manajemen yang bagus itu gini mas, biasanya itu entok biasanya ukuran standar itu perbandingannya berapa mas? Contohnya satu jantan berapa betina untuk idealnya lah. Kalau saya maksimal 6 betina 1 jantan. Oh gitu mas. Dan tapi satu lagi nanti dilihat dari sisi jantannya juga, nanti dia itu birahinya gimana gitu. Oh dilihat dari segi birahinya juga mas. Kita berarti juga mengamati lah. Betul. Pejantannya itu birahi atau enggak gitu mas. Soalnya kan ada pejantan itu yang birahinya besar, ada yang kecil kan gitu. Jadi kalau sudah kita memilih pejantan dengan kondisi yang maksimal, nanti bisa dikondisikan untuk betinanya mau dikasih 6, nanti kalau masih sering birahi si jantannya kasih 7 juga mampu ya. Berarti kita buat maksimalnya aja itu satu basong satu pejantan maksimal 7 ya mas, biar telurnya nanti juga bisa fertil gitu ya mas. Betul, tingkat kefertilannya lebih tinggi. Juga salah satu kan mas, faktor juga kan yang mempengaruhi telur itu fertil atau tidak. Terus yang kedua ini di sini kita lihat produktivitasnya dari betina. Yang pertama itu betinanya itu setiap hari bertelur apa enggak? Oh gitu mas ya. Soalnya ada betinanya itu kalau sekarang bertelur, besoknya enggak, besoknya lagi bertelur, terus enggak lagi. Nah itu otomatis telur jadi sedikit kan. Oh iya. Kan seharusnya bertelur terus, dia enggak bertelur 1 hari itu sudah rugi 1 hari gitu ya Pak, dalam bahasa Jawanya ngegang. Betul lah, seharusnya itu bertelur tapi malah besoknya lagi mau bertelur. Nah betul. Itu faktor apa mas ya? Apa emang dari apa ya? Dari si betinanya gitu apa gimana mas? Yang pasti yang pertama dari ransum pakan, tingkat kesetresan itu sangat berpengaruh. Kalau kita lihat dari segi entok nyaman atau enggak, itu kalau kita sudah sering lihat itu pasti tahu, oh kandang seperti ini itu nyaman di entok. Contohnya kalau nyamannya itu seperti apa mas? Dia tenang. Kalau siang itu meskipun kalau di sini kan cuaca panas ini ya kan. Iya mas, untuk ini saya sampai gerah ini. Ini panas, jadi dia gak terlalu banyak minum. Oh gitu ya. Gak terlalu banyak minum, gak sering mandi, itu berarti dia nyaman. Terus dilihat dari posisinya itu kan hanya
istilahnya panting, kalau istilah saya sebut panting. Kalau mungkin kalau yang nggak tahu ngos-ngosan lah. Nah gitu itu ya? dia tetap nggak begitu ngos-ngosan. Gerah kalau Nah, orang ya Mas. kalau kepanasan dia pasti gerah, itulah itu mengakibatkan kesetresan. Gitu, itu juga berpengaruh Mas. Sangat Ya? amat berpengaruh. Kalau untuk kandangnya Mas, biasanya untuk ini sini kan berapa Mas? Satu jantan 5 betina ini. 5 betina. Nah, Untuk ukuran kandangnya berapa ini Mas? yang ini 1,5, anggap aja 3 ini ya. Sini 2 apa 3 Mas? 2,5 mungkin Mas ya? 2,5. Situnya ini 5. 2,5 kali 5 untuk satu pejantan 5 betina. Kalau seandainya ditambah lagi masih mampu enggak? Sebetulnya masih mampu ini. Soalnya ini yang ngeram ini kan 3 ini. 3 Mas ya? Yang di sini 1, yang ini 2, yang itu 1 kan sudah tidak membutuhkan perkawinan itu. Sebetulnya masih kuat. Masih kuat Mas. Beda sama orang Mas ya? Orang kalau sebelum juga. Terus itu untuk menghindari kesetresan itu ya kalau saya membutuhkan feed suplemen. Feed suplemen ya. Gini Mas, sebelum Masnya bilang apa itu untuk suplemen, entok itu kan harus ada air ya Mas di setiap kandang. Betul. Karena kan yang saya tahu itu air itu kan juga pengaruh banget Mas. Entok itu kan suka air Mas. Nah, tapi saya juga pernah lihat gini Mas. Kalau orang-orang itu mungkin cuma tempat minumnya aja itu Mas. Itu apa juga berpengaruh Mas? Yang ada airnya itu tanpa ada seperti inilah Mas. Apa itu kolam Mas ya? Bak lah itu. Kalau di kandang saya ya berpengaruh. Apalagi waktu pengeraman. Waktu pengeraman itu dia itu kalau siang panas, dia mengondisikan suhu telur, kelembapan telur itu kalau dia kurang lembab pasti mandi. Gitu Mas. Makanya yang kemarin itu kan waktu masih kesini upload video itu kan siang itu ada yang keluar. Iya Itu betul. kan mandi itu. Itu ya Mas. Berarti air itu sangat berpengaruh bagi si entok Mas ya. Terus kondisi penempatan air juga itu diusahakan jangan sampai becek lah. Gitu Mas. Berarti jaraknya agak dijauhin gitu Mas. Nah, betul. Terus kalau dari segi rangsumnya Mas, kan pasti ini kalau entok kan mungkin Masnya lah dari kan ini di kandang indukan ya. Nah saya lihat kan telurnya banyak-banyak. Mungkin dari segi rangsumnya Masnya mau berbagi ini. Untuk sementara ini aku ransum pakai self mix sendiri. Self mix sendiri Mas ya? Ya ini dari ya bahan-bahan ini nanti saya jelaskan lebih lanjut ya. Iya. Mungkin dari segi rangsumnya seperti ini Mas ya? Betul. Ini jagung konsentrat. Kalau teman-teman, kalau saya konsentrat saya cari proteinnya. Protein dari konsentratnya, terus jagung untuk energi, katul juga ada ini. Berarti katul juga sama untuk energi Mas ya? Tapi yang paling bagus energi kan ada di jagung Mas. Berarti berapa macam Mas campurannya ini Mas? Kalau ini 3. Cuma 3 Mas ya? Kalau buat indukan 3. Konsentrat, jagung, sama katul Mas ya? Katul. Kalau katulnya Mas, pakai katul apa Mas? Yang katul kasar apa kan Mas? Yang pakai yang lembut aku. Pakai. Berarti ada apa itu Mas? Kalau apa itu selip jalan ya Mas ya? Itu kan kecampuran yang namanya sekam Mas. Sekam. Ini ada enggak Mas? Sekam kalau kayak sih ya. Nah, posisi kita nggak tahu ya di selepan itu bagaimana cara menyelepnya. Soalnya kan di selepan itu ada ya juga yang
yang gitulah pokoknya ya kan. Tapi ini kalau katul ini tak kondisikan bener-bener katul. Oh bener-bener katul mas. Heeh. Berarti istilahnya katul bagus lah. Anggap aja separator atau kepi gitu mas betul, ya. betul. Biar nanti teman-teman itu tahu mas, kalau ntar setelah kita lihat setelah lihat kontennya ini ternyata dipraktekkan kok enggak sesuai gitu. Betul. Tapi jangan kaget ya kan, kadang itu pemula atau bahkan pun ada pemain lama itu loh pakanmu bagus, pakanmu harganya mahal. Nah, itu tergantung kita melihatnya, dari mana kita melihat pakan itu mahal. Sedangkan kita cuma misal beli katul yang 2.500 misal Ya. Itu dikasih makan sampai dicampur dengan misal hijau-hijauan tanpa ada konsentra, tanpa ada campuran tepung ikan misal atau bugil dele itu misal, ya itu protein berapa? Nah, itu pengaruh kan mas? Pengaruh. Makanya itu dari saya bicara ini, dari mana Anda melihat pakan itu mahal? Kalau hasil dari pakan itu kurang maksimal, itu sama saja pembodohan. Kalau saya berpikir seperti itu, bagaimana pakan biar bisa murah? Kalau saya triknya cuma satu. Apa itu mas? Siapa tahu teman-teman itu banyak yang tertarik lah setelah saya main ke kandangnya Mas Difta atau di kandang Entok Jaya Farm ini. Ya, yang pasti pencernaan harus maksimal. Pencernaan harus mas. Pencernaan harus maksimal. Jadi meskipun pakan mahal, ini tadi cuma 2 genggam pagi ya. Oh pagi cuma 2 genggam mas ya? Ini kalau entok indukan 21 berarti ya 15 20 di sana 4 5 5 6 20 kan, terus pejantan 1 2 3 4 ya kan, berarti 24 itu aku cuma butuh segini separuh dari 24 indukan mas ya. Cuma butuh seperti ini teman-teman, kalau 1,5 kilo mas ya. 1,5 ini. Oh 1,5 ini. 1,5 itu sekali pakan mas. Itu sampai sore. Oh sampai sore mas ya. Kalau saya triknya pagi itu tak kasih pakan dikit. Oh gitu. Mungkin ya cuma 2 genggam gini lah, satu kandang itu cuma 2 genggam gini. Nah nanti kalau yang sore kasih agak banyak. Apa mungkin ada masnya pakai hijau-hijauan enggak mas? Biasanya mas. Kalau hijau-hijauan di indukan jarang tak gunakan ini. Soalnya apa? Soalnya kalau posisi saya di kandang saya ini ya, posisi mentok yang ada di kandang saya, kalau pakan saya gonta-ganti pakai hijauan A, hijauan B, hijauan C, itu nanti produktivitasnya melambat. Sedangkan di saat habis menetas itu saya kejar harus cepat bertelur. Oh gitu mas. Soalnya apa? Kalau angkrem 20 indukan ini cuma 1 gini cukup. Berapa mas? Satu gini untuk 20 indukan. 20 indukan Sekali makan. Jadi kurang teman-teman. Kurang cuma separuh. Segini untuk berapa mas? 20 indukan. 20 indukan. Katanya barang mahal Entok itu, biaya apa itu? Transfer pakannya mahal. Nah, teman-teman nanti bisa apa itu praktek sendirilah di rumah. Kalau teman-teman masih ada yang kebingungan, nanti bisa teman-teman komen. Ya mungkin kalau yang baru mempraktekkan, misalnya pakan baru yang A terus ganti model yang seperti saya, mungkin juga kaget. 1 sampai 1 minggu pasti pakannya tetap banyak. Soalnya kondisi tubuh si entok itu masih kekurangan mungkin vitamin-vitamin yang perlu dibutuhkan. Oh gitu ya. Kalau saya gini, ini masih dari tadi pagi masih sisa. Ini cuma 2 genggam mas ya. 2 genggam kasih pagi. Jam segini masih ada. Sekitar jam berapa ini ya? 12-an, setengah 1 lah. Oh setengah 1 ya mas ya. Masih sisa. Kurang irit gimana coba. Terus ini kan yang sore saya kasih agak banyak.
Misal besok pagi itu masih sisa, cuma saya tambahi gitu aja. Cuma gitu Mas ya? Saya tambahi. Jadi makanya ini 2 genggam. Mungkin sisa yang kemarin sore masih ada. Gitu. Terus mungkin dari sekian yang Masnya sampaikan tadi, masih ada nggak Mas salah satu untuk penunjang supaya entok itu cepat bertelur? Aku pakai David suplemen, aku pakai probiotik plus asam amino. Probiotik plus asam amino. Ya, nanti kalau masalah asam amino tak jelaskan ke hari-hari berikutnya lah. Nanti gitu ya istilahnya ya biar kita itu bisa maju lah. Nah, berarti kita jadi peternak itu harus selalu berinspirasi ya Mas. Inspirasi untuk kalau bisa apa itu menekan biaya operasional Mas ya. Biaya operasional. Saya pakan ini coba kalau misalnya ada peternak lain gitu pakai pakan yang mungkin murah di harga. Iya. Tapi kualitasnya belum jaminan, misalkan kualitas belum jaminan, kadar protein belum jaminan. Pakan bener di harga kos itu murah, tapi FCR berapa ketemu? Itu ya. Jadi kan misal aku pakai pakanku ini jatuhnya harga 5.000 per 1 kilo Mas. 5.000. Soalnya saya kan Mas, harga segini pakan segini sekilonya cuma ketemu 5.000 sampai 6.000 lah. 5.000 sampai 6.000 ya Mas. Berarti ini sekitar berapa Mas kalau umpamanya ini full Mas? Sekitaran berapa Mas? Kurang lebih kalau 1 kali makan itu ini full 1 kilo lebih. Dianggap aja 1,5 kilo Mas ya. 1,5 kilo. Dianggap aja teman-teman kalau untuk 20 indukan cuma membutuhkan 2 kilo gitu aja ya Mas. 2 kilo. 2 kilo untuk 20 indukan. Mungkin ada Mas sekedar contoh aja Mas suplemennya itu seperti apa Mas? Siapa tahu nanti teman-teman ini ada yang berminat Mas. Ini Mas, ini ya buatan sendiri juga. Oh, ini buatan sendiri enggak beli ya Mas ya? Enggak, aku ya ada lah yang seperti ini Mas. Seperti ini. Ya mungkin masih nanti bisa coba lah masih tak bawain 1 liter. Alhamdulillah gitu, datang ke kandang Jaya Farm dapat bonus asam amino ya Mas ya. Probiotik asam amino plus. Nah, kalau untuk teman-teman ini khusus ya Mas ya, maksudnya khusus itu khusus untuk indukan ya Mas ya. Pembesaran juga bisa itu. Oh, enggak apa-apa ya Mas. Ini fungsinya kan asam amino itu untuk mencukupkan kebutuhan protein terutama pada pakan campur. Gitu ya Mas. Berarti kan, ini multifungsi ya Mas. Kita kan nggak tahu, misal beli katol di toko gitu ya. Iya. Kita kan nggak tahu kadar protein itu berapa. Kita taunya cuma patokan dari googling gitu, misalnya kan segini sekian gitu kan patokan dari googling. Tapi sebetulnya di kandungan protein yang ada di toko kita vonis protein segitu kan belum tentu. Oh iya ya betul. Soalnya nanti kadang misal jagung yang lama dioplos jagung yang baru gitu kan otomatis nutrisinya sudah berkurang. Oh iya. Kecuali itu juga berpengaruh Mas ya. Kecuali kalau kita beli sampel A dilabkan dulu, terus sampel B dilabkan dulu, itu percaya pasti. Nah ini fungsinya untuk itu. Misal ada protein yang kurang, masuknya ke situ. Oh berarti ini bisa membantu. Sangat bermanfaat teman-teman. Jadi kalau teman-teman berminat bisa menghubungi Mas Difta ya, atau Entok Jaya Farm Mas ya. Entok Jaya Farm. Entok Lingi Raya nggih saged. Oh, monggo. Lewat Entok Lingi Raya berarti lewat saya juga bisa. Nah, monggo teman-teman kalau nanti berminat asam amino bisa hubungi saya channel Entok Lingi Raya atau
kandang entok Jaya Farm. Dan satu lagi bisa juga pesan di kalau komunitas kita ada Oh, komunitas ada, Mas, ya? Di PPMK. Oh, di PPMK. Itu bisa juga pesannya di situ juga bisa. Nah, jadi teman-teman, selain teman-teman ini pesan di kami di kandang Jaya Entok Farm dan Entok Lingi Raya, teman-teman bisa pesan di salah satu anggota PPMK, Mas ya. PPMK itu artinya Perkumpulan Peternak Mandiri Kademangan. Mantap. Berarti Oke. terus jayalah PPMK. PPMK. Nggih. Gitu ya. Ya saya banyak belajar di PPMK itu sebetulnya juga. Oh, gitu, Dari Mas, ya. teman-teman itu banyak belajar di sana. Pokoknya intinya itu kalau saya pribadi itu belajar dari istilahnya nggak pandang bulu. Itu Baik itu tua, muda, tua, nggak masalah, muda, Mas ya. pemula, pemain lama itu saya hajar. Nah nanti konsepnya saya bikin sendiri, saya atur di kandang saya cocok apa enggak Nah, gitu. berarti Soalnya kan gini, Mas, dari ilmu semua masnya tampung, nanti kan masnya punya kesimpulan sendiri. Seperti betul. itu kan, Mas, contohnya itu. Saya nggak memvonis istilahnya usul dari peternak sana itu jelek, usul peternak sana itu bagus. Aku nggak pernah memvonis itu. Yang pastinya usul-usul dari teman-teman itu saya pakai, saya kondisikan kandang saya bagaimana. Soalnya setiap kandang itu pasti beda-beda. Oh, gitu, Mas. Kondisi suhu, kondisi cuacanya bagaimana, kondisi kandangnya Seperti apa? seperti itu kan apa juga itu pengaruh, Mas. heeh. Dari kebersihan kandang juga Nah, pengaruh, gitu, Mas, ya. heeh. Oh, gitu. Tapi yang paling utama juga suhu itu paling pengaruh, Mas. pengaruh. Soalnya pembesaran di sini bisa maksimal, di lain tempat belum. Gitu, Mas ya. Ya alhamdulillah itu juga aku mulai main pembesaran itu sebelum ada kata-kata mentok jumbo. Nah, sebelum ada Sebelum- mentok jumbo, kalau atau entok untuk penghobi, Mas ya. Hobi, betul. Aku dulu beli mentok itu namanya jenis entok itu aku masih teringat jenis troli. Jenis troli. Waktu Saya itu aja belum pernah yang namanya dengar entok troli. Ah, Entok troli itu itu. seperti apa, Mas? itu kalau dulu aku entoknya kecil, emang Kecil kecil. ya malah, Mas ya? Bentuk lehernya itu kayak bebek lah Oh, modelnya itu. Bukan istilahnya Bukan blasteran, TikTok, Mas? bukan. Oh, bukan. Bukan. Nah itu keunggulannya itu emang di pertumbuhan bulu dia lebih cepat. Oh, pertumbuhan bulu lebih cepat, Cepat. yang jenis entok Ya, troli, kayak, Mas ya. kayak punya saya ini, maksudnya. Oh, seperti ini ya. Kalau ya, kalau paham. ini kan 1 bulan masih kuning-kuning. Ya. Mungkin dadanya ada mungkin kalau pertumbuhannya bagus sebelah belakang itu mulai tumbuh kan gitu. Kalau itu pokoknya kalau disebut gimana ya? Kalau orang suspek lah bentuk suspek. bodinya itu. Kayak saya ini suspek. Modelnya gitu enggak. Nih berotot, tapi perutnya juga berotot ini. Udah 3 bulan. Gitu. Ya itu kalau aku dulu pokoknya beli mentok yang besar gitu aja aku dulu. Bilangnya itu. cuma bilang beli entok yang yang besar. besar gitu, belum ada kalau kata-kata Istilah mentok jumbo. terus rambut gitu aku Belum ada, belum ada. Mulai main pembesar mulai dunia mentok itu tapi ya belum terlalu serius lah, Oh, cuma iya, Mas. untuk hiburan saja. Hiburan ya, Mas. Kalau dulu kan ya mungkin, kalau untuk orang-orang yang dulu kan mungkin cuma buat apa itu, buang sisa makanan betul. kan, Mas. Betul. Oh iya, Dulu Mas. Mungkin sekian dulu, Mas. siap. Mungkin di lain waktu saya ingin survei ke kandangnya Mas Difta lagi, bagaimana sih cara perawatan anakan entok, Mas? Oh, Karena siap. gini, Mas, yang dikeluhkan oleh teman-teman itu seperti ini. Usia 0 sampai 20 hari itu aman, Mas. Lah setelah 20 hari atau sampai 1,5 bulan, kadang-kadang ada yang mati seperti Oh, itu, Mas. betul, Mungkin di lain waktu saya akan berkunjung ke sini lagi. Siap. Oh ya. Siap. Sekian teman-teman. Semoga ilmu yang saya sampaikan ini bermanfaat.
Bila bermanfaat untuk teman-teman, jangan lupa subscribe, like, dan dan komen. komen. Jangan lupa ya, sekali lagi bagikan bila ilmu ini bermanfaat. Bye.